melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini kita semua memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Raja Damai. Shalom, selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin dan tamu undangan kami. Susunan acara perayaan Natal Youth GKB Namo Bintang dengan tema Never Alone yang diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah. Kita akan mengikuti sesi ibadah. Mari kita siapkan hati kita, sama-sama kita lagu pujian penyembahan, kita katakan kasih-Mu mempesona. Kami
Di dalam Yohanes 3 ayat 16, dalam bahasa Arab, sebab bagi pokoknya di bahasa Indonesia, maka mereka anak yang tongkar, lalu itu diberi bahagia, tapi datang bulan segala. Bahasa Nias, simalasa bawati luaran nasi bulidana, noibe nolonia anda siha sabua, enaa letekiko dosi samati dunia, enaa lasanda wauti sila itu ya. Bahasa Toba, esang ada orang yang lawan batai persebion, kalau ada anak yang sedih di layon, asa unang mago baru apa na perse di bana, asa mago na seleleng na di bana. Bahasa Indonesia, karena bagi kebetulan kasih alam dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahasa Inggris. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. Sekian dari kami. Terima kasih. Dia hidupku berkenan padamu.
Sebelum duduk, kasih cas kanan kirinya, bilang selamat hari Natal. Lebih heboh lagi dong. Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Selamat Natal. Oke, boleh duduk. Jangan tetap berdiri, nanti naik kram kakinya. Selamat malam semuanya. Setiap kali saya ada di sini, saya nggak merasa diri saya sudah tua, saudaraku, karena saya nggak mau kalah dengan saudara. Persoalannya tadi waktu nyanyi, saudaraku, memang usia saya udah nggak bisa membohongi lagi, udah sesak napas saya, saudara buat. Ya kok senang sudah sesak napas saya. Well, di Natal hari ini saya rindu Natal bukan hanya sekedar sebuah perayaan. Saya rindu Natal itu menjadi momen di mana kita semakin menyadarin bahwa hidup kita itu sangat berarti. Katakan amin. Kenapa saya bilang berarti? Karena nggak ada satu pribadi pun yang pernah mau mati buat kita. Betul nggak? Hah? Ada nggak di dunia ini yang mau mati buat saudara? Nggak ada, saudaraku. Nggak ada. Saudaraku, kita orang yang jelek model kayak gini, yang tiap hari bikin dosa, yang bikin kesalahan, ngelawan orang tua, nipu, berbohong, tampilan kayak pendeta, tapi perilaku di belakang kayak setan, saudaraku. Siapa yang tahu ya? Kan nggak ada yang tahu kan? Namanya di belakang. Ya kan? Di depan sih penampilannya oke, tapi di belakang minta ampun, saudaraku. Iya kan? Tapi untuk model yang kayak kita ini, ada satu pribadi yang mau datang, dan dia datang untuk menyelamatkan kita. Amin, saudaraku. Saya lahir di keluarga yang tidak normal. Maksudnya nggak normal itu, saudaraku, ada banyak orang di luar sana yang mengalami kehidupan yang normal. Dia punya papa, dia punya mama, saudaraku, ya kan? Papanya baik, mamanya baik, saudaraku, ya kan? Saya enggak. Saya memang punya papa, saya punya mama, tetapi sejak dari kecil papa saya sudah meninggalkan saya. Papa kami meninggalkan kami oleh karena satu dan lain hal. Tadinya saya marah oleh karena itu. Kenapa? Karena kenapa saya cepat nggak punya bapak. Saya marah dan sampai akhirnya, sampai umur 50 tahun pun saya hari ini masih menyadarin, saya masih marah. Karena saya nggak punya bapak. Ternyata punya bapak itu sangat dibutuhkan. Sekalipun bapak kita jahat, mungkin di tempat ini ada bapaknya yang jahat, nggak seperti yang difikirkannya. Tapi kehadiran bapak itu sangat dibutuhkan. Saya sangat butuh seorang bapak. Supaya apa? Supaya saya bisa jadi seorang bapak. Tapi ketika saya nggak punya bapak, saya nggak tahu gimana berperilaku, memperlakukan orang lain sebagai anak. Ketika saya sebagai gembala, saya nggak memperlakukan mereka sebagai anak saya. Saya memperlakukan mereka seperti apa? Seperti karyawan saya. Kenapa? Karena saya nggak tahu bagaimana caranya jadi bapak. Dan saya marah. Sampai di usia 50 tahun ini, Tuhan memulihkan saya. Tuhan kasih tahu, sekalipun kau nggak punya papa, aku mau jadi papa bagi kamu. Amin, saudara. Menyedihkan hidup keluarga kami. Kenapa? Karena mama kami harus membiayai kehidupan keluarga 4 orang anak, saudaraku. Saya ingat, kalau saya mau bayar uang kuliah, mama saya selalu jual anak babinya untuk bisa bayar uang kuliah. Dan puji Tuhan, setiap kali saya mau bayar uang kuliah, anak babi mama saya banyak sekali. Dan cukup untuk bayar uang kuliah saya, saudaraku. Sampai akhirnya saya selesai dan saya boleh menyelesaikan apa yang menjadi bagian saya. Sudah dikasih Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita, kita mengalami hal yang tidak menguntungkan. Amin, saudaraku. Ada banyak hal yang kita rasa tidak adil. Tapi saya mau kasih tahu hari ini, sekalipun
kita mengalami keadaan yang tidak baik. But I want to tell you, saya mau kasih tahu buat saudara, you never alone. Anda nggak akan pernah sendiri. There is God. Kalau saudara pikir nggak ada orang yang menyayangin saudara, mengasihi saudara, kalau saudara pikir saudara nggak ada dalam lingkungan yang beruntung seperti orang lain, I want to tell you, you never alone. Kau nggak sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang modelnya juga sama, tapi mereka banyak nggak menyadari bahwa sekalipun mereka mengalami itu, ada Bapa di sorga yang nggak pernah tinggalkan kita. Katakan amin. Apa buktinya Pak Pendeta? Buktinya Yesus mau mati. Bukan cuma buat orang yang normal keluarganya, bukan cuma buat orang yang kaya, tapi Yesus mau datang ke atas muka bumi ini untuk semua orang. Dan bahkan dia datang dia datang di rumah sakit Stella Maris, saudara. Bukan di Kolombia, Asia lahirnya, tapi dia lahir di kandang domba. Apa kandang domba? Kandang domba adalah tempat yang tidak normal untuk sebuah kelahiran dikerjakan. Tapi Allah mau hadir di sana. Itu artinya apa? Allah sangat mengasihi orang-orang yang menderita. Orang-orang yang gak normal. Saudara, kan normalkah orang lahir di kandang domba? No, paling rendah pasti orang lahir di rumah bidan. Betul nggak, saudaraku? Tapi Yesus mau lahir di mana? Di kandang domba. Dia mau tunjukkan sama kita yang nggak normal ini, kita yang dalam keluarga yang nggak normal ini, dia mau kasih tahu, you're never alone. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 53. Ada nggak di situ temanya? Biar kita baca sama-sama. Bisa ditunjukkan? Nggak ada. Ada? Come on, tunjukin. Tunjukin di layar biar kita bisa sama-sama. Biar semuanya kita menyadari Tuhan itu sangat sayang sama kita. Kan? Oh no. Saya akan baca buat saudara. Dengar baik-baik ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan bilang, aku gak akan biarkan hidupmu terus ada dalam keterpurukan. Aku gak akan biarkan itu sebab aku Bapa yang baik. Amin, saudaraku. Aku gak akan biarkan kau terus mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupanmu. Karena aku tahu, aku punya rencana dalam kehidupanmu. Aku pengen buat kau berhasil. Aku pengen membuat kau hebat. Sekalipun hari ini kau melihat tidak seperti itu. Amin, saudaraku. Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tidak akan dibiarkannya hidup saya tetap ada di dalam kemiskinan. Tidak akan dibiarkannya hidup saudara tetap ada di dalam kemiskinan. Amin. Yes. Tidak akan dibiarkannya kalau hidupmu tetap ada di dalam kebodohan, kegagalan, ketidakberhasilan. Tidak akan dibiarkannya itu. Dia akan bekerja, dia akan menolong saudara, dia akan merekayasa segala sesuatu, dia akan kirim orang, dia akan mengubahkan segala keadaan supaya kita didorongnya masuk ke tempat di mana harusnya kita berada sesuai dengan rencananya, karena dia tidak mau membiarkan setan menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Yes. Jadi hari ini, di Natal ini, saya pengen ada pengharapan baru yang muncul di dalam diri saudara. You never alone. Allah juga berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan gak biarkan kita menghadapi perjalanan kehidupan kita sendiri. Sekalipun hari ini
Sepertinya kita harus berjuang sendiri. But I want to tell you, you never alone. Saya ngelihat perjalanan hidup saya tahu dan saya ngelihat cara Tuhan mengatur segala sesuatunya. Ketika saya ada di dalam titik terendah, kadang-kadang dalam hidup kita kan kita merasakan ada titik terendahnya kan, bener nggak saudaraku? Bener nggak? Titik terendah itu maksudnya apa? Sepertinya kita ditinggalkan orang, kita nggak dihormati lagi sama orang lain. Oleh karena apa? Kesalahan kita. Oleh karena apa? Keburukan kita. Sikap kita yang nggak baik. Orang menjauh dari kita, saudara dikasih Tuhan. Pernah nggak ngalamin itu, saudaraku, dalam hidupmu? Pernah? Berapa banyak yang pernah mengalami itu? Bolehkah saya mau lihat angkat tangannya? Mengalami titik terendah dalam hidupnya, merasa dirinya nggak berarti, merasa dirinya nggak berharga, orang-orang menjauhi dia, dan dia merasa kok aku ini kayak gini ya. Bolehkah angkat tangan? Nggak ada. Luar biasa kali di sini ya. Ajaib. Ketika saya merasakan seperti itu, Tuhan selalu ada, mengirimkan orang-orang yang tanpa saya sadarin memberikan penghiburan dalam diri saya. Saudaraku, itu artinya apa? Allah nggak pernah tinggalkan kita sendiri. Saudaraku, dalam hidup kita tidak bisa menentukan sesuatu. Betul nggak? Anda tidak bisa menentukan di mana saudara lahir. Amin. Anda tidak bisa pilih keluarga seperti apa saudara lahir. Ya kan? Kalau bisa kita menentukan, saya pilih supaya saya lahir di keluarganya si Pak Jokowi. Amin. Ya. Tapi saya nggak bisa menentukan itu. God, Tuhan, menentukan segala sesuatu untuk sebuah maksud. Ada tujuannya. Saya hari ini ngerti. Kenapa saya harus ada di tengah keluarga yang seperti itu? Ternyata Tuhan punya maksud. Tuhan mau pakai saya untuk menolong banyak orang yang memiliki persoalan yang sama di keluarga mereka. Hari ini saya ketemu dengan orang-orang yang terluka hatinya oleh karena keluarganya, oleh karena orang-orang di sekelilingnya. Dan sering saya diperhadapkan dengan orang-orang seperti itu. Tadinya saya nggak bisa ngerti gimana cara menyelesaikan dan menanganinya. Tapi ketika Tuhan memulihkan saya dan menyadarkan saya tentang siapa saya mulai sadar, oh ternyata Tuhan pengen pakai saya untuk melayani mereka. Amin. Kalau hari ini saudara ada di tempat yang tidak baik menurut saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan punya maksud lewat itu semuanya. Tuhan pengen pakai saudara untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya. Kita nggak bisa tentukan apa yang harus terjadi dalam hidup kita. Nggak bisa. Saudara pernah lihat ada orang-orang yang kena tipu oleh orang lain. Anda nggak bisa tentukan kan? Kejadian itu datang aja dalam hidup saudara. Anda nggak bisa menentukan. Tiba-tiba papa saudara meninggal dunia, meninggalkan kita. Nggak bisa. Dan banyak orang ketika mengalami itu, dia merasa, kenapa Tuhan nggak sayang sih sama saya? Masa Tuhan nggak perhatikan saya sih? Masa Tuhan nggak bela saya sih? I want to tell you, saya mau kasih tahu saudara, no, God is love, and He love you very much. Tuhan itu kasih, dan Dia mengasihimu, sangat mengasihimu. Yes. Dan Dia nggak pernah meninggalkan kau sendiri, dan nggak pernah dibiarkan yang kau sendiri. Kalau hari ini kita mengalami sesuatu yang tidak baik, ingatlah, Allah ada bersama-sama dengan engkau. Amin. Iya. Jangan pernah bilang, kenapa Tuhan nggak sayang? No, Tuhan sayang. Sekali waktu di Alkitab, ada seorang yang buta. Murid-muridnya bilang, murid-murid Yesus bilang gini, Tuhan,
Kenapa orang ini buta? Dosa apakah yang sudah dilakukan oleh orang tuanya? Ada seorang buta yang sejak dari kecil buta. Biasanya kan orang bilang gini, pasti ada dosanya nih, makanya kayak gini terjadi keluarganya. Murid-muridnya bertanya, Tuhan, kira-kira menurut kamu dosa apa yang dilakukan oleh anak ini atau orang tuanya sehingga dia menanggung dosa itu? Yesus bilang apa? Tidak ada dosa. Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupannya karena Tuhan pengen mempermuliakan nama Tuhan lewat orang itu. Kadang kita nggak bisa berpikir gimana sih caranya mempermuliakan nama Tuhan. Buta loh Pak Pendeta, susah loh hidupnya. Gimana caranya mempermuliakan nama Tuhan? Momennya akan datang, Tuhan akan memakai keadaan itu untuk mempermuliakan sorga lewat hidup saudara. Itu yang terjadi sama orang yang buta itu. Dan akhirnya Tuhan menyembuhkan orang buta itu. Dan terbukti matanya tercelik, matanya melihat. Dan dia pergi ke seluruh kampung, dia menceritakan tentang Yesus yang luar biasa. Amin saudaraku. Jadi hari ini saya pengen saudaraku, di Natal ini saudara bangkit semangat saudara. You are never alone. Tuhan ada. Tuhan punya maksud atas setiap kehidupan kita. Kita nggak bisa tentukan apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ada dua hal yang bisa kita lakukan. Apa? Yang pertama, antisipasi. Katakan antisipasi. Saudara pernah main bola? Perempuan ada yang tahu main bola? Tahu. Ketika orang main bola, ketika musuh datang menyerang, maka tim yang lain sebagai lawannya, mereka harus mengantisipasi supaya bola itu jangan masuk ke gawang mereka, betul nggak? Jadi mereka bekerja sama, bergandengan tangan, bekerja sama supaya apa? Semua bola yang dikirim dari segala arah itu jangan sampai masuk ke gawang. Mereka akan lakukan apa? Mereka kejar bola itu, kemudian mereka akan tendang lagi supaya bola itu mengarah ke gawang lawannya. Betul nggak saudaraku? Iya kan? Kemudian mereka sama-sama menjaga bagian belakangnya supaya apa? Ketika ada musuh yang datang, mereka sama-sama datang untuk apa? Untuk menghalau bola itu supaya jangan masuk ke daerah gawang mereka. Jadi mereka mengantisipasinya supaya apa? Supaya bola itu nggak masuk ke dalam gawang mereka. Itu yang disebut dengan antisipasi. Katakan antisipasi. Saya tidak bisa menentukan sesuatu. Ayo sama-sama. Saya tidak bisa menentukan sesuatu. Saya cuma bisa mengantisipasi sesuatu. Betul nggak saudaraku? Iya kan? Kadang dalam hidup kita bisa gagal. Amin saudaraku? Tidak ada yang bisa menentukan. Kita udah rencanakan semuanya dengan baik saudaraku, tapi akhirnya apa? Gagal. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus antisipasi hidup kita supaya jangan kecewa. Kita harus antisipasi hidup kita supaya jangan berhenti. Kita harus bangkit lagi. Kita harus kerjakan lagi. Kita harus maju lagi. Kita harus berharap lagi. Kita harus berusaha lagi. Karena selama saudara berusaha, maka selalu ada kesempatan untuk berhasil di hari yang akan datang. Katakan amin. Kalau saudara tetap diam di tempat itu, saudara tidak akan bisa melihat pengharapan di depan saudara. Kecuali saudara mulai berjalan ke depan. Tapi ada banyak orang yang hari ini nggak mau berjalan ke depan karena mereka kecewa dengan keadaan hidup mereka. Mereka merasa mereka sendiri. Mereka merasakan tidak seperti orang lain yang beruntung. Kenapa mereka gagal? Kenapa mereka harus bodoh? Kenapa mereka harus tidak sepintar orang lain? Mereka mulai berhenti, nggak mau berusaha lagi. Mereka berhenti, mulai menyalahkan orang lain, mulai menyalahkan keadaan. Kenapa lah dulu kayak gini? Kenapa lah bapakku nggak ada? Kenapa lah mamaku nggak ada? Kenapa ini semua terjadi? Hei, saya mau kasih tahu, Anda tidak bisa menentukan itu.
Betul? Saya nggak bisa menentukan papa saya tidak meninggalkan saya karena pada waktu itu saya kecil. I cannot manage it. Saya nggak bisa ngatur itu semuanya karena saya nggak punya kemampuan untuk mengatur itu semuanya. But it happened to me. Tapi itu terjadi dalam hidup saya. So what should I do? Apa yang harus saya lakukan? I have to anticipate it. Saya harus mengantisipasinya. Dulu saya gagal mengantisipasinya. Saya marah. Saya kecewa. Saya menyalahkan keadaan. Tapi hari ini, saya mau kasih tahu buat saudara. Tidak ada gunanya marah, kecewa, dan putus asa. No, nggak ada gunanya. Anda mau gagal 1000 kali, bangkitlah 1001 kali. Amin. Anda mau gagal berapa kali, sebanyak Anda gagal, sebanyak itu lagi Anda bangkit dan coba lagi. Karena selama Anda coba lagi, saudara akan melihat ada kesempatan yang baru di percobaan yang berikutnya. Amin. Karena itu Anda perlu mengantisipasinya. Jadilah pribadi yang tidak pernah berhenti mencoba sekalipun gagal berulang-ulang. Yang tidak pernah berhenti bangkit sekalipun jatuh berulang-ulang. Amin, saudaraku. Itu antisipasi yang harus kita lakukan. Saya mengalami kejatuhan yang berulang-ulang, kegagalan yang berulang-ulang. Tapi sampai hari ini, thanks God, saya bersyukur. Tuhan membangkitkan terus semangat saya untuk, dia berkata, coba lagi nakku. Coba lagi. Terus berharap nakku. Terus berharap. Ada pengharapan di depan sana. You never alone. I will be with you all the way in your life. Jangan takut. Aku tetap ada di dalam hidupmu di sepanjang perjalanan kehidupanmu. Enggak masalah kau jatuh bangun, enggak masalah kau gagal. Selama kau bangkit, aku tetap ada bersama-sama dengan engkau untuk mensupport hidupmu. Haleluya. Natal bicara tentang itu. Natal mau menunjukkan sama saudara bahwa Tuhan sayang sama saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah antisipasi. Antisipasi. Antisipasi sesuatu yang mau menyerang engkau. Nah, tadi tuh bagus tuh. Dramanya bagus banget tuh. Dia berdoa, dia baca firman. Orang bilang, ngapain kau baca firman? Sok paten kau. Ayo jalan-jalan kita, happy-happy kita. Enggak, katanya. Amin, saudara. Datang lagi kawan satu lagi, dia bilang, iya minang, gelah kucah kita. Tadi ingat saja nih lah, iya. Lo pentingnya baca-baca Alkitab kakoje, mau tuh kongkup. Tak kok kinang, udah kaki Nina. Bagus tuh. Dia mengantisipasinya. Caranya apa? Dia semprotkan doa. Mate semuanya. Itu tindakan antisipasi. Begitu saudara merasa ditinggal sendiri, you pray. Doa sama Tuhan. Itu tindakan antisipasi, saudaraku. Begitu kau merasa dirimu enggak bagus, enggak layak, begitu kau ngerasa cemas di hatimu, gitu kau ngerasa dirimu kosong, gitu kau merasa dirimu enggak berarti dan pengen memberontak rasanya, jangan memberontak, tapi mulai berdoa. Bilang, Tuhan, berkatin hidupku Tuhan. Tuhan, ubahkan hidupku Tuhan. Kalau ada setan lagi mulai datang mengganggu, bilang, dalam nama Yesus, pergi kau. Nah gitu, harus dilawan dia. Supaya apa? Setan pergi. Firman Tuhan bilang gitu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ini banyak orang gak mau melawan setan. Iya kan? Itu tadi. Iya nak, dalam-dalam kita nak, itading kenal kitab muaina. Iya, eita. Ya, eita katanya, saudaraku. Enggak dilawannya. Saudaraku, semua yang tidak baik
Anda harus lawan. Katakan, saya harus lawan. Siapa yang dilawan? Jangan orang tua kita, ya kan? Jangan. Tapi iblis, godaan itu perlu dilawan. Itulah antisipasi. Kita bisa mengantisipasi supaya sesuatu itu tidak menghancurkan kehidupan kita. Jangan kelamaan main TikTok. Siapa yang suka main TikTok di sini? Ada? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Dekahan TikTok asal ngerlajar. Nah kan bahaya. Iya kan? Saudaraku, jangan. Itulah antisipasi. Anda cuma bisa mengantisipasinya supaya yang jahat tidak masuk dalam hidup saudara. Amin. Kalau ada orang, komunitas yang jahat pengen menggoda dirimu, Anda perlu mengantisipasinya. Pindah ke komunitas yang baik dan minta perlindungan di sana. Amin, saudaraku. Ya. Jadi kita cuma bisa mengantisipasi supaya kehidupan kita bisa baik ke depan. Kita tidak bisa menentukan. Yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi. Hari ini mungkin kita nggak berada di keluarga yang kaya, tapi Anda bisa mengantisipasi hidup saudara supaya beberapa tahun ke depan saudara bisa menjadi orang yang berhasil di dalam hidup. Amin. Gimana caranya? Belajar dari sekarang. Itu antisipasi. Karena orang yang belajar, dia akan punya pengetahuan. Orang yang punya pengetahuan, dia bisa cakap menghadapi persoalan. Saya ulangin. Orang yang belajar, dia akan punya pengetahuan. Dan orang yang punya pengetahuan, dia bisa cakap menghadapi persoalan. Kalau hari ini kita melihat ada orang yang tidak cakap menghadapi persoalan dalam hidupnya, itu bukan karena setan terlalu kuat. Itu karena kita terlalu malas untuk tidak belajar. Katakan amin. Sebab itu hari ini saya mau ajak orang-orang muda di tempat ini untuk rajin belajar. Belajar bukan di sekolah, belajar dalam kehidupan. Belajar jadi orang yang taat, belajar jadi orang yang rendah hati, belajar jadi orang yang tidak ngomel ketika diberikan perintah apapun, tapi mulai sungguh-sungguh melakukannya. Karena begitu nanti saudara mulai kerja, saudara akan ketemu dengan bos yang kerjanya nyuruh-nyuruh saudara. Amin. Tapi karena saudara udah terbiasa taat, disuruh-suruh taat saja, gitu ketemu dengan bos itu, saudara akan berkata, udah biasa nak. Dan bos itu akan bilang, dari semua karyawan yang ada di sini, cuma anak ini yang paling bagus, disuruh apa saja mau. Akhirnya dia diletakkan posisi yang terbaik dalam perusahaan di mana dia ditempatkan. Amin, saudaraku. Anda tidak bisa menentukan apa-apa. Anda cuma bisa mengantisipasi segala sesuatunya. Anda bisa mengantisipasi masa depan saudara dengan cara belajar sungguh-sungguh. Pelajarin kehidupan. Belajar dalam hidup ini. Amin. Makanya jangan kalau dinasehatin sama orang tuanya ngomel-ngomel. Diem. Terima. Sekalipun di sini nggak enak, terima saja. Kenapa? Nanti ketika saudara kerja di perusahaan, saudara ketemu dengan bos yang kerjanya ngomel-ngomel aja. Ngomel
ngomel-ngomel aja. Karena memang mereka disuruh untuk ngomel-ngomel. Supaya apa? Supaya saudara nggak tenang. Ketika dia ngomel, saudara gerak-gerak. Saudara begitu, saudara dia ngomel, saudara bergerak ke sana, bergerak ke sana, bergerak ke sana. Karena perusahaan nggak pengen saudaraku duduk-duduk. Saudara duduk-duduk. Saudara bukan digaji untuk duduk-duduk. Saudara digaji untuk kerja. Katakan amin. Tapi karena udah biasa dari sejak masih muda, sejak kecil diomelin sama guru, sama orang tua, sama otoritas, diomelin. Saudara bilang ini, apa lagi? Apa lagi? Mau diomelin apa lagi? Boleh. Gitu saudara masuk di tempat kerjaan seperti itu. Saudara biasa. Saudara bilang gini, kayak di panti kayaknya. Kenapa saudara diomelin? Orang saudara nggak beres. Benar nggak? Hah? Hola? Coba kalau Anda bangunnya pagi-pagi cepat, habis bangun pagi langsung mandi, kan nggak perlu diomelin. Karena masuk sekolah 6:30, bangun udah jam 6. Kalau nggak langsung, kan terlambat, bener nggak? Nah, kalau semuanya berjalan dengan baik, ada yang ngomel nggak? Nggak perlu diomelin. Amin? Yes. Jadi kita perlu mengantisipasi hidup kita. Anda boleh miskin hari ini. Anda boleh tidak ada apa-apanya hari ini. Tapi hari depan, saudara adalah sesuatu yang berharga. Saudara adalah sesuatu yang dicari-cari orang. Amin. Di mana si Polta itu? Kenapa Pak? Saya butuh dia. Karena ini persoalan cuma dia yang bisa menyelesaikannya. Si Polta dicari-cari, saudaraku. Ya kan? Atau dia bilang gini, mana si Polta itu? Mana si Polta itu? Kenapa Pak? Pecah dibikinnya akuariumku. Polta dicari karena bikin masalah. Saudara pilih. Saudara dicari untuk menyelesaikan masalah, atau saudara dicari karena bikin masalah? Pilih mana? Pilih mana? Kuat dikit dong, saya agak muda, udah 50 tahun umurnya, nggak dengar? Nggak dengar ah. Itu baru anak muda, tadi orang tua saya dengar, ngomongnya muda. Amin, saudaraku. Hari ini saya pengen saudaraku saudara ngerti ini. You are never alone. Anda memang nggak sendiri. Tapi kalau Anda nggak melakukan apa-apa dalam hidup Anda akan merasa dirimu sendiri. Yang pertama yang bisa kita lakukan, Anda tidak bisa menentukan segala sesuatu. Anda cuma bisa mengantisipasi segala sesuatu. Yang kedua yang bisa kita lakukan apa? Beradaptasi terhadap segala sesuatu. Itu yang saya lakukan. Saya beradaptasi terhadap keadaan. Mama saya beradaptasi terhadap keadaan yang terjadi. Ketika papa kami meninggalkan kami, dia harus kerja banting tulang. Dia mengantisipasinya. Dia beradaptasi. Tadinya dia tenang-tenang. Karena dulu waktu mama saya itu perawat. Tapi begitu menikah dengan papa saya merasa gini, jangan. Kamu kerja kamu harus merawat anak-anak. Wah, jadi dia tinggalkan kerjaannya, saudaraku, pegawai negerinya. Bayangin. Ya, karena papa saya. Saya bilang, nah, kamu harus pelihara anak-anak. Dan dia mulai rawat anak-anaknya, saudaraku. Dan biasa hidup makan gaji, tenang, ngurus anak-anak, ya kan? Tiba-tiba badai datang. Dia ditinggalkan sama suaminya. Belingsatan, saudaraku.
4 anak ini mau diapain ini? Untung nggak dipencet dia kita 4-4, saudaraku, mati 4-4-nya. Tapi mama saya adalah mama yang bertanggung jawab. Dia rawat kami. Makanya di pernikahan kami, saya bilang sama dia, Mama, you are my hero. Kamu adalah pahlawan saya. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena dia berhasil mengantisipasi segala sesuatunya. Dia berubah. Tadinya dia tenang-tenang, kemudian kembali dia mulai kerja lagi. Dia kembali kerja lagi sebagai seorang perawat. Dia urus lagi kepegawaiannya. Kemudian dia berhasil bekerja. Tapi kan gaji perawat nggak cukup untuk membiayai 4 orang anak. Dia harus pelihara babi lagi, saudaraku. Karena itu dulu usaha yang paling populer. Mungkin sampai hari ini juga itu ya. Yang pelihara. Dan akhirnya kami bisa diselamatkan, saudaraku. Kenapa? Mama saya berhasil beradaptasi. Saudara, kita diciptakan itu adalah pribadi yang mampu beradaptasi. Amin. Apa beradaptasi? Beradaptasi itu kalau saudara ada di tempat ini, saudara akan hidup seperti budaya yang ada di tempat ini. Ketika saudara ada di posisi ini, saudara akan hidup dengan budaya yang ada di sini. Amin, saudaraku. Itu beradaptasi. Saudara harus mampu beradaptasi. Karena ketika saudara pengen menjadi orang yang berhasil, saudara harus menjadi orang yang memiliki kemampuan beradaptasi. Karena hidup kita akan berubah setiap waktu. Suasana akan berubah, saudaraku. Kalau saudara berhasil menjadi orang yang mampu beradaptasi, saudara akan menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan saudara. Saya mau cerita, di dalam hidup ini ada orang-orang yang berhasil dalam hidupnya bukan karena fasilitas yang dia punya, tapi justru dari ketidakmampuan dan kekurangan dalam hidupnya. Saya mau tunjukkan kepada saudara seorang yang bernama Larry Ellison. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk dihancurkan. Saudara lahir, saudara ada, bukan untuk dibuat gagal dan untuk dipermalukan. Saudara dilahirkan, saudara ada, itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi apapun situasi hidupmu hari ini, mungkin hidupmu tidak baik, mungkin kau merasa dirimu tidak beruntung seperti yang lain. Saya mau kasih tahu, Allah tidak menciptakan engkau untuk dipermalukan. Allah menciptakan engkau untuk dipermuliakan. Hari ini saya pengen berdoa buat engkau hari ini. Bolehkah tundukkan kepala? Kita mau berdoa sama Tuhan. Kita mau mensyukurin apapun keadaan hidup kita. Kita mau mensyukurin kegagalan, persoalan, kekecewaan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin hari ini kau kecewa karena ekonomimu tidak berhasil. Mungkin kau marah sama seperti saya marah karena papamu meninggalkanmu atau orang tuamu meninggalkan engkau. Kau sedih karena kau nggak punya seperti orang lain punya. Hari ini saya mau kasih tahu, itu terjadi bukan tidak punya maksud. Tuhan punya maksud dalam hidupmu. Hari ini bolehkah kau bersyukur dalam hatimu dan kau berkata sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Saudara boleh hari ini datang sama Tuhan, bilang sama Tuhan,
Syukuri semua yang tidak baik. Syukurin semua yang menurutmu harusnya tidak kau alamin dalam hidupmu. Bilang sama Tuhan, makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Bolehkah setiap kita berkata sama Tuhan, bilang makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih.
Bila